Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mana Sidik dari kelas 3A dengan NIM 4442007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisik dan kimia pada pematangan buah. Yang pertama adalah gen pematangan buah. Secara alami, setiap buah-buahan memiliki gen khusus yang fungsinya untuk mencegah pematangan buah. Dua gen ini diidentifikasi pada tahun 1993, kemudian diberi nama ETR1 dan CTR1. Ketika memulai proses pematangan, tanaman akan mengeluarkan gas etilen sebagai sinyal pertama dimulainya proses pematangan. Kemudian, dengan adanya etilen, gen ETR1 dan CTR1 akan nonaktif. Karena fungsi dari kedua gen ini adalah untuk mencegah pematangan buah. Maka, ketika dua gen ini nonaktif, akan terjadi proses pematangan buah. Tanaman juga akan memproduksi etilen ketika temperatur meningkat, pH berubah ataupun terluka. Hal ini membuat perkembangan buah menjadi tidak normal. Pernah tidak kalian lihat buah yang sudah merah tetapi isinya masih keras? Atau buah yang terluka kemudian matang tidak sempurna? Hal ini terjadi karena etilen diproduksi secara tidak normal. Selanjutnya yaitu enzim pematangan buah. Nah, di dalam proses pematangan buah terdapat enzim-enzim yang secara umum bekerja di dalam pematangan buah. Enzim-enzimnya ini tiga diantaranya adalah yang pertama adalah enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah serat menjadi gula yang menyebabkan buah ini menjadi lebih manis. Lalu yang kedua adalah enzim pektinase. Enzim pektinase ini berfungsi untuk menguraikan pektin sehingga tekstur buah menjadi lebih lunak atau empuk. Lalu yang ketiga ada hidrolase yang mengubah klorofil di dalam sel kulit buah menjadi antosianin yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu perubahan warna pada buah. Perubahan warna pada buah matang sudah bisa dipastikan terjadi akibat dari hidrolase yang mengubah sejumlah klorofil di dalam sel buah menjadi antosianin. Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa di dalam sel tumbuhan terdapat berbagai macam zat warna. Ada klorofil dengan warna hijau pada daun, karoten warna kuning terang pada bunga matahari, dan antosianin yang memberikan warna merah, pink hingga ungu pada anggur. Biasanya, ketiga jenis zat warna tersebut ada pada tanaman. Hanya saja, jumlahnya yang berbeda-beda tergantung kondisi dari tanaman tersebut. Kulit buah yang awalnya didominasi berwarna hijau karena akan mengubah menjadi berwarna kuning atau merah karena jumlah karoten dan antosianin yang meningkat pada saat matang. Nah, di sini bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Di sini ada gambar sebuah tomat yang tadinya belum matang. Dia ini didominasi oleh warna hijau klorofil. Kemudian seiring berjalannya waktu, proses pematangan tomat ini nantinya akan berubah menjadi warna merah yang didominasi oleh zat warna antosianin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu perubahan rasa pada buah. Buah yang sudah matang juga akan terasa lebih manis nih teman-teman. Rasa manis pada buah berubah pada saat buah matang yang disebabkan oleh sel pada buah. Pada buah matang, di dalam buah akan terjadi penurunan asam organik dan perombakan senyawa fatty menjadi gula yang lebih sederhana, seperti glukosa dan fruktosa, sehingga rasa manis buah akan meningkat. Itulah kenapa buah yang matang cenderung memiliki rasa manis. Salah satu zat yang terpecah menjadi gula adalah zat fatty pada buah yang terurai menjadi gula. Namun, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua buah berubah menjadi manis dengan cara yang sama nih teman-teman. Ada beberapa buah yang menjadi manis saat sudah matang, tetapi ada juga buah yang tetap memiliki rasa asam meski sudah matang. Hal ini terjadi karena buah itu menyimpan zat gula dan tidak memecahnya ke buah.
Selain perubahan rasa dan warna kulit, tekstur buah sudah matang juga akan terasa lebih lunak, teman-teman. Teman-teman, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa rasa manis pada buah ini disebabkan oleh perubahan zat pati menjadi gula yang lebih sederhana. Ya, setelah panen, pati ini diubah menjadi gula seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah suhu. Lalu yang kedua ada derajat kematangan. Yang ketiga adalah keadaan fisiologis. Enzim amilase tidak aktif pada suhu 4 derajat Celcius, tetapi enzim fosforilase aktif pada suhu ini. Sehingga kentang menjadi lebih manis pada suhu rendah. Enzim amilase aktif pada saat pertunasan untuk memobilisasi karbohidrat untuk diangkut ke tunas. Pada sayuran jagung manis dan kapri, kadar gula yang tinggi disukai oleh konsumen, sehingga dipanen sebelum masak saat gulanya tinggi dan disimpan pada suhu yang rendah untuk mencegah perubahan gula ke pati. Selama proses pematangan buah, kandungan karbohidrat dan gula selalu berubah. Buah dengan kandungan pati yang tinggi, salah satu contohnya adalah apel dan pisang. Apel sewaktu dipanen, kadar patinya sudah rendah. Dalam penyimpanan akan habis. Pisang waktu panen mengandung pati 20-30%. Setelah 4-8 hari, kandungan pati akan turun sampai 4%. Dan setelah 12 hari, dalam suhu kamar, patinya akan habis. Nah, teman-teman, tadi sudah saya singgung bahwa perubahan rasa manis buah itu terjadi karena penurunan asam organik. Nah, di sini terdapat beberapa jenis asam organik yang terdapat pada buah. Yang pertama ada asam oksalat. Asam oksalat ini terdapat pada pisang dan bayam. Yang kedua ada asam tartarat, terdapat pada anggur. Yang ketiga ada asam isositrat, yang terdapat pada blackberry. Yang keempat ada asam klorogenat, yang terdapat pada kentang. Selanjutnya ada asam kafeat yang terdapat pada biji kopi. Lalu ada asam benzoat yang terdapat pada cranberry. Selanjutnya ada asam quinat yang terdapat pada apel dan pir. Dan terakhir ada asam digitalin dan protokaltektuat yang terdapat pada kacang kapri. Selanjutnya teman-teman yaitu perubahan tekstur buah. Selain perubahan rasa dan warna kulit, tekstur buah sudah matang juga akan terasa lebih lunak saat dipegang ataupun ditekan. Tekstur buah yang lunak akan terjadi karena adanya tekanan turgor sel di dalam buah yang akan berubah selama pematangan dan memengaruhi komposisi dinding sel yang berperan dalam mempengaruhi kekerasan buah. Nah, perubahan dinding sel inilah yang membuat buah menjadi lebih lunak, bahkan ada juga yang sampai berair. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa perubahan tekstur buah ini dikarenakan turgor sel yang berubah pada saat pematangan buah. Perubahan turgor sel umumnya disebabkan karena perubahan komposisi dari dinding sel itu sendiri. Perubahan ini berpengaruh terhadap kelunakan buah. Ketika saat matang, buah akan menjadi lebih lunak atau secara kimiawi, dinding sel tersusun atas dua zat kimia. Yang pertama adalah selulosa dan yang kedua adalah zat pektin. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.